Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Aliran-aliran Ilmu Kalam. Aliran Khawarij merupakan aliran teologi tertua yang merupakan aliran pertama yang muncul dalam teologi Islam. Menurut Ibnu Abi Bakar Ahmad al-Syahrastani, bahwa yang disebut Khawarij adalah setiap orang yang keluar dari imam yang hak dan telah disepakati para jemaah, baik ia keluar pada masa sahabat Khulafa Rasyidin atau pada masa tabi'in secara baik-baik. Menurut bahasa, nama Khawarij ini berasal dari kata khoraja yang berarti keluar. Yang kedua yaitu aliran Murji'ah. Kata Murji'ah yang berasal dari kata arja'a yang berarti menangguhkan, mengakhirkan, dan memberi pengharapan. Aliran Murji'ah ini muncul sebagai reaksi atas sikapnya yang tidak mau terlibat dalam upaya kafir mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar sebagaimana hal itu dilakukan oleh aliran Khawarij. Mereka menangguhkan penilaian terhadap orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim itu di hadapan Tuhan karena hanya Tuhanlah yang mengetahui keadaan iman seseorang. Demikian pula orang mukmin yang melakukan dosa besar masih dianggap mukmin di hadapan mereka. Adapun ajaran-ajaran Murji'ah yang pertama yaitu ajaran-ajaran pokok Murji'ah dapat disimpulkan sebagai berikut. Iman yang membenarkan pengakuan di dalam hati. Yang kedua, orang Islam yang melakukan dosa besar tidak dihukum kafir. Muslim tersebut tetap mukmin selama ia mengakui dua kalimat syahadat. Kemudian yang ketiga, hukum terhadap perbuatan manusia yang ditangguhkan hingga hari kiamat. Aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah berakar pada qadara yang dapat berarti memutuskan dan memiliki kekuatan atau kemampuan. Sedangkan sebagai suatu aliran dalam ilmu kalam, Qadariyah adalah nama yang dipakai untuk suatu aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatan-perbuatannya. Dalam paham Qadariyah, manusia dipandang mempunyai kodrat dan ataupun kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk kepada qada dan qadar Tuhan. Adapun tokoh utama Qadariyah ialah Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Damashiki. Nama Jabariyah berasal dari kata Jabarah yang mengandung arti memaksa. Sedangkan menurut Asy-Syarastani bahwa Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyadarkan perbuatan tersebut kepada Allah. Dan dalam bahasa Inggris disebut dengan fatalism atau predestination, yaitu paham yang menyatakan bahwa perbuatan manusia ditentukan sejak semula oleh qada dan qadar Tuhan. Aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang artinya memisahkan diri. Pada mulanya, nama ini diberikan oleh orang luar Mu'tazilah karena pendirinya, Wasil bin Atha, tidak sependapat dan memisahkan diri dari gurunya yaitu Hasan al-Basri. Dalam perkembangan selanjutnya, nama ini kemudian disetujui oleh pengikut Mu'tazilah dan digunakan sebagai nama dari bagian aliran teologi mereka. Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah berarti penganut atau pengikut sunnah Nabi Muhammad SAW dan jamaah berarti sahabat Nabi. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mengandung arti penganut sunnah atau iktikat Nabi dan para sahabat beliau. Ahlussunnah sering juga disebut dengan sunni, dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu khusus dan umum. Sunni dalam pengertian umum adalah lawan kelompok Syiah. Dalam pengertian ini, Mu'tazilah sebagai mana juga Asy'ariyah masuk dalam barisan Sunni. Sunni dalam pengertian khusus adalah mazhab yang berada dalam barisan Asy'ariyah dan merupakan lawan Mu'tazilah. Syiah berarti pengikut. Yang dimaksud dengan pengikut di sini ialah para pendukung Ali bin Abi Thalib. Secara istilah, Syiah sering dimaksudkan pada kaum muslimin
yang dalam bidang spiritual dan keagamaannya selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW atau yang disebut sebagai Al-Bait. Selanjutnya, istilah Syiah ini untuk pertama kalinya ditujukan pada para pengikut Ali. Syiah Ali, pemimpin pertama Al-Bait pada masa Nabi Muhammad SAW. Pengertian aliran Salafiyah. Secara bahasa, Salafiyah berasal dari kata salaf yang berarti terdahulu. Yang dimaksud terdahulu di sini adalah orang-orang terdahulu yang semasa Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, dan tabi'in. Sedangkan Salafiyah berarti orang-orang yang mengikuti salaf. Itulah materi yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.